Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama. Pada bagian yang keempat ini kita akan melihat tentang hidup rohani sebagai interiorisasi progresif. Sebelum kita masuk dalam pengalaman mistik dan juga pembahasan dari tulisan Santa Teresa Avila, kita akan melihat satu tokoh besar dalam gereja Katolik, yaitu Paus Santo Yohanes Paulus II. Bagaimana beliau memasuki tahun 2000 yang lalu, ya, jadi dalam Jubileum Agung tahun 2000, beliau mengeluarkan satu ensiklik, yaitu Novo Millennio Innuente, dan kemudian akan kita lihat pada artikel yang ke-33, beliau memberikan satu tekanan dan satu perenungan dan refleksi bagi seluruh gereja. Jadi beliau melihat segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah dunia, ya, tanda-tanda zaman, ya, suatu tanda-tanda zaman mulai terjadi di dunia sekarang ini, yaitu adanya satu keperluan yang meluas akan spiritualitas, yaitu akan kehidupan batin, dan suatu kebutuhan baru akan hidup doa, ya. Dan hal ini memang sungguh-sungguh menjadi satu kebutuhan yang dasar dari kehidupan manusia dari zaman ke zaman, di mana karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah, maka kerinduan terdalam jiwa manusia yaitu untuk selalu berusaha mencari Allah, ya. Jadi kehidupan batin, pengalaman batin yang lebih dalam ini selalu menjadi kerinduan manusia dari zaman ke zaman. Dan kemudian Paus Yohanes Paulus II kemudian dalam ensikliknya mengajak supaya gereja kembali belajar dan menggali dari tradisi mistik agung gereja timur dan juga gereja barat, yaitu tentang kehidupan doa dan juga tentang doa persatuan pernikahan. Jadi kemudian Paus menekankan jangan dilupakan teladan cemerlang dari ajaran Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa Avila, ya. Jadi karena para mistikus Spanyol ini, yaitu Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila, memang dibawa masuk dalam pengalaman persatuan dengan Allah secara mendalam, ya, persatuan transforman dengan Allah. Mereka kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada jiwa-jiwa melalui segala tulisan-tulisan mereka. Ya, karena itu Paus Santo Yohanes Paulus II menekankan bahwa seharusnya jemaat Kristiani sampai kepada paroki-paroki seharusnya menjadi sekolah doa yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat bagaimana Paus Santo Yohanes Paulus II ini memang kemudian, ya, seorang paus tetapi juga sekaligus mempunyai kedalaman hidup batin. Dengan satu sharing yang pernah beliau ungkapkan dalam suatu wawancara, ya, jadi menjawab pertanyaan dalam wawancara itu, beliau kemudian men-sharingkan yang kemudian ditulis dalam buku Melintasi Ambang Pintu Harapan. Demikian sharing dari Paus Santo Yohanes Paulus II, bahwa pada masa mudanya ayahnya pernah memberi buku doa yang berisi doa kepada Roh Kudus. Ayahnya menyuruh mendoakan setiap hari. Dari sini beliau kemudian, ya, mempraktekkan doa mohon kehadiran Roh Kudus. Beliau praktekkan, beliau doakan tiap hari seperti yang ditunjukkan dan dipesankan ayahnya ini. Dan dari sini beliau diberi pemahaman, yaitu tentang penyembah Allah yang sejati, tentang menyembah Dia dalam roh
dan kebenaran. Bandingkan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 23. Kemudian beliau sebelum masuk seminari, beliau bertemu dengan seorang awam, Jan Tyranowski, yaitu seorang mistikus sejati, ya. Jadi perjumpaan dengan Jan Tyranowski ini kemudian memperkenalkan beliau dengan para mistikus Spanyol yang terkenal, khususnya Santo Yohanes dari Salib. Dari sini beliau begitu tertariknya ya pada Santo Yohanes Salib, pada ajaran, pada karya-karyanya, ya juga pada pengalaman-pengalaman persatuan dengan Allah. Ya, tetapi kemudian juga punya kerinduan, dari sini menghantar satu kerinduan untuk masuk Ordo Karmel, untuk melamar sebagai imam di Ordo Karmel. Tetapi sayangnya kemudian memang ditolak, ya, dianggap bukan panggilannya di Karmel, ya. Tetapi kemudian akhirnya beliau melamar kemudian menjadi imam diosesan, ya. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana penyelenggaraan Tuhan, ya. Seorang imam diosesan yang berjiwa Karmelit ini kemudian memang akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk memimpin seluruh gereja. Dan menjadi satu langkah yang sangat penting dalam tahap hidupnya, yaitu sebelum masuk seminari bawah tanah, ya, karena waktu itu Polandia masih ada di bawah kekuasaan rezim komunisme, ya. Jadi sebelum masuk seminari bawah tanah, ya, beliau kemudian sungguh-sungguh berusaha membaca, mempelajari buku-buku dan karya dari Santo Yohanes dari Salib. Dan karena begitu besar ketertarikan kepada karya-karya Santo Yohanes Salib ini, beliau sampai kemudian mengambil kursus bahasa Spanyol supaya bisa mempelajari karya-karya Santo Yohanes Salib ini dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Spanyol. Jadi apa yang di-sharingkan oleh Paus Santo Yohanes Paulus II ini, beliau anggap merupakan satu titik penting, satu poin penting dalam kehidupan beliau. Baik, apa yang kemudian di-sharingkan oleh Paus Santo Yohanes Paulus II, ya, hendaknya juga menjadi satu motivasi bagi kita untuk mendalami tradisi mistik dalam gereja Katolik Roma, yaitu khususnya juga melalui 3 pujangga dari Ordo Karmel, yaitu Santa Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan juga Santa Teresia Lisieux. Karena itu penulis dari buku I Want to See God, Aku Ingin Melihat Allah, yaitu Beato Mary Eugene OCD, mengajak kita untuk mendalami ajaran rohani dari 3 pujangga gereja Karmel ini. Sekali lagi saya tekankan, kalau Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, Santa Teresia Lisieux ini diangkat, diresmikan oleh gereja menjadi pujangga gereja atau doktor gereja, ini artinya apa? Segala ajaran rohani yang dibawakan oleh mereka, ya, dari segala pengajaran mereka ini dapat diikuti oleh seluruh gereja. Baik, saat ini kita akan kembali lagi mendalami pengalaman mistik dan juga ajaran rohani dari Santa Teresa Avila. Jadi telah kita lihat, sejak masa kecil Santa Teresa Avila mempunyai satu kerinduan yang besar akan Allah. Bagaimana dia bisa meyakinkan kakaknya, ya, bahkan pikiran anak-anak, ya, supaya saya dapat melihat Allah, saya harus mati. Dan bagaimana cara mati yang cepat dan cepat melihat Allah, yaitu dengan menjadi martir, ya. Jadi bisa meyakinkan kakaknya untuk kemudian pergi ke tanah Bangsamor, ya. Mereka kemudian berangkat, ya, ke tanah Bangsamor dengan harapan supaya dapat menerima mahkota kemartiran dan segera melihat Allah. Nah, tetapi kemudian di perjalanan penyelenggaraan Tuhan berbicara lain,
Mereka bertemu dengan paman mereka yang segera saja membawa mereka pulang lagi ke rumah. Ya. Lalu kemudian ya semangat ini terus berlanjut. Ya, mereka kemudian membuat ya pertapaan-pertapaan ya kecil ya, jadi main menjadi pertapa-pertapa ya. Lalu kemudian ya terus berlanjut. Dan rupanya ya pengalaman Santa Teresa Avila ini juga artinya mengalami pasang surut. Tetapi sampai akhirnya satu ketika ya beliau kemudian menjawab panggilan Tuhan untuk mengikuti Tuhan dalam Ordo Karmel. Dan bagaimana juga Santa Teresa Avila ya mengalami ya siksaan-siksaan yang manis untuk mencari Allah. Ya, siksaan-siksaan manis ini gambarannya sebenarnya apa? Ya, seperti orang sedang jatuh cinta, ya, falling in love. Jadi kemudian terus terbayang, terus merindukan pribadi yang dia cintai. Ya, jadi kerinduan cinta yang begitu menyiksa, ya, karena belum bertemu dan belum memiliki sepenuhnya. Ya. Dan saya rasa satu pengalaman-pengalaman rohani sebagaimana yang dialami Santa Teresa Avila ini juga menjadi suatu yang umum pada zaman ini. Khususnya melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Banyak orang mengalami jamahan kasih Tuhan. Banyak orang mengalami bahwa dia sungguh-sungguh pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kemudian ya, karena pengalaman-pengalaman rohani itu, orang kemudian ya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan ditarik untuk masuk dalam hubungan pribadi dengan Tuhan melalui jalan-jalan doa, ya juga pembacaan kitab suci dan sebagainya. Nah, tetapi satu pertanyaan, what next? Ya, jadi satu pertanyaan, what next? Setelah orang mengalami pengalaman-pengalaman rohani, jamahan-jamahan Tuhan, juga melalui pengalaman pencurahan roh, ya, kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus terus berjalan, karena pencurahan roh ini suatu langkah start awal yang baru dari hidup di dalam roh, hidup rohani. Karena itu mari kita belajar dari para pujangga Karmel ini, bagaimana supaya kehidupan bersama Allah ini dapat terus berkembang dan berbuah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Jadi seperti yang dialami Santa Teresa Avila juga sejak masa novisiat, ya, jadi masa pembinaan sebelum akhirnya resmi menjadi suster, ya. Ini membangkitkan satu kerinduan untuk mencari Allah. Beliau ungkapkan pengalaman-pengalaman ini dalam Puri Batin ruang yang kelima. Karena mendapat anugerah-anugerah yang begitu besar, jiwa begitu rindu untuk mendapatkan Sang Pemberi, sehingga hidupnya menjadi benar-benar suatu siksaan yang manis. Ya, jadi karena sentuhan-sentuhan Tuhan, ya, jadi satu anugerah-anugerah Tuhan melalui pengalaman-pengalaman rohani itu, jiwa kemudian akhirnya apa? Ingin terus mencari Allah, ingin mendapatkan Sang Pemberi, yaitu Allah sendiri. Sehingga kemudian hidupnya menjadi satu siksaan yang manis. Ya, tadi gambaran sederhana yang saya ungkapkan seperti orang sakit rindu, ya. Jadi benar-benar memiliki satu kerinduan yang dalam akan Allah. Nah, siksaan manis ini semakin bertambah, maka Allah menunjukkan kepada Santa Teresa Avila di mana harus mencari gurunya. Satu ungkapan yang ditulis oleh Santa Teresa Avila untuk menggambarkan pencariannya, ya. Jadi untuk mencari sang guru, mencari Tuhan dan gurunya, yaitu dalam buku Jalan Kesempurnaan bab 28. Ingat bagaimana Santo Agustinus
menceritakan tentang usahanya mencari Allah di banyak tempat dan akhirnya menemukan Dia di dalam dirinya. Apakah kalian mengira bahwa tidak begitu penting bagi jiwa yang sering melantur untuk memahami kebenaran ini dan menemukan untuk berbicara dengan Bapa abadi dan untuk bersukacita di dalam Dia? Tidak perlu pergi ke surga. Kita tidak memerlukan sayap-sayap untuk mencari Dia. Kita hanya perlu mencari suatu tempat di mana kita bisa sendirian dan memandang Dia yang hadir di dalam kita. Jadi intinya di sini, ya tidak perlu jauh-jauh mencari Allah kemana-mana, tetapi kita dapat mencari Allah dan menemukan Allah di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita lihat spiritualitas dari Santa Teresa Avila atau spiritualitas Teresian, ya biasanya disebut spiritualitas Teresian ini mempunyai arah, ya. Jadi seluruh spiritualitas Teresian ini terarah, ya, fokusnya yaitu pada kehadiran Allah dalam jiwa dan berusaha dengan bantuan rahmat Allah untuk dipersatukan secara sempurna dengan Dia yang hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, ya. Jadi karena itu pokok pembahasan kita yaitu mengenai kehadiran Allah dalam jiwa, ya, sebagai kebenaran yang dasar. Hal ini sudah kita bahas pada bagian ketiga lalu, yaitu kehadiran Allah dalam jiwa dalam tinjauan kitab suci, ajaran gereja dalam katekismus, dan kemudian juga dari tradisi Dominikan dan juga Santo Thomas Aquinas. Jadi kemudian yang bagian kedua atau B, interiorisasi jiwa yang progresif. Dan ini mengungkapkan geraknya, bagaimana jiwa terus bergerak mencari Allah, ya, di dalam dirinya. Ini yang kemudian disebut interiorisasi progresif. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu mengenai persatuan yang mendalam dengan Allah, dan ini adalah tujuannya. Baik, kita lihat pada bagian yang pertama atau A, Allah hadir dalam jiwa. Dalam visionnya tentang puri batin, yaitu pada jiwa, ya, vision tentang jiwa dalam keadaan berahmat, ya, Santa Teresa Avila memperhatikan kehadiran Allah dalam jiwa merupakan hal yang paling utama. Allah berada di pusat dalam ruang ketujuh. Jadi kalau kita lihat benar-benar fokus dari pengajaran rohani Santa Teresa Avila ini berfokus pada kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, yang kemudian dalam vision tentang puri batin ini digambarkan Allah ada di pusat, yaitu di ruang ketujuh dari puri batin. Allah adalah realitas dari puri dan Allah adalah seluruh perhiasannya, ya. Jadi dalam hal ini sungguh-sungguh menjadi penguasa dan pemilik puri batin tadi itu adalah sebenarnya Allah sendiri, ya. Juga segala interior, keindahan, perhiasan, sampai kemudian dalam vision itu Santa Teresa Avila melihat bagaimana jiwa dalam keadaan berahmat digambarkan seperti puri atau istana yang kristal yang begitu indah, atau istana atau puri berlian kristal yang begitu indahnya, ya. Keindahan yang terpancar pada sang pemilik puri yaitu Allah sendiri, ya. Allah adalah kehidupan jiwa, sumber yang mengairinya, dan tanpa air hidup ini jiwa akan layu dan mandul, ya. Pada puri batin ruang pertama, Allah adalah matahari yang bersinar di atasnya
di mana sinarnya yang menghangatkan, membuat jiwa menghasilkan buah dari perbuatan baik. Jadi di sini sungguh-sungguh ya, jiwa manusia yang dalam keadaan berahmat, bagaimana diterangi oleh Allah sang matahari ilahi, ya. Jadi kemudian ya, sang terang ilahi tadi yang memancarkan sinarnya, mau tidak mau juga akan memberikan kehangatan pada jiwa dan menghasilkan buah-buah yang indah melalui jiwa dalam secara konkret melalui perbuatan-perbuatan baik. Jiwa tidak bisa menghindari pengaruhnya tanpa kehilangan kecerahan, keindahan, dan keelokannya. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan ada sumbernya. Bukan bersumber pada diri kita sendiri, melainkan pada sumber di mana pohon ini, yaitu jiwa kita, ditanam. Dan mataharilah yang memancarkan sinarnya pada semua perbuatan kita. Jadi diungkapkan Santa Teresa Avila dalam karyanya Puri Batin Ruang Pertama. Jadi sesungguhnya kalau ya sebagai manusia kita bisa melakukan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik, ini bukan dari diri kita sendiri, tetapi karena Allah yang bertahta dalam lubuk terdalam jiwa kita, Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kitab suci melalui surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sesungguhnya Allah yang mengerjakan dalam diri kita untuk kemauan yang baik, untuk perbuatan yang baik. Sesungguhnya Allah sendiri yang mengerjakan melalui kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam pengalaman-pengalaman mistik yang dialami Santa Teresa Avila, ya, jadi sampai kemudian dari pengalaman mistik ini Santa Teresa Avila menyatakan bahwa kehadiran Allah dalam jiwa ini bukan hanya simbol atau ciptaan imajinasi, jadi bukan hanya khayalan, tetapi merupakan suatu realitas. Dan Santa Teresa Avila meyakini ini sehubungan dengan pengalaman-pengalaman mistiknya. Namun kemudian, ya, dalam kerendahan hatinya, ya, walaupun mengalami pengalaman mistik yang mendalam, hal ini belum memuaskan dia, ya. Karena apa? Ajaran rohani tentang kehadiran Allah dalam jiwa ini akan sungguh-sungguh menjadi dasar, akan mendasari seluruh ajaran rohaninya, ya. Karena itu beliau dalam hal ini merasa sungguh-sungguh membutuhkan kepastian dan kesimpulan teologis yang mendukung ajaran rohani tentang kehadiran Allah dalam jiwa. Dan rupanya Tuhan menyelenggarakan bagaimana beliau juga bertemu seorang pastor Dominikan yang meneguhkan pengalaman-pengalaman mistik ini dengan juga apa yang dipelajari, apa yang juga dinyatakan melalui teologi. Ada satu hal yang mula-mula tidak saya ketahui. Aku tidak tahu bahwa Allah ada dalam segala sesuatu. Dan ketika rasanya Dia begitu hadir, aku menganggap hal itu mustahil. Aku tidak bisa berhenti percaya bahwa Ia ada di sana. Karena rasanya sangat pasti bahwa saya menyadari kehadirannya. Orang-orang yang tidak terpelajar mengatakan kepadaku bahwa Ia hadir hanya karena rahmat. Maka saya terus-menerus tersiksa sekali. Aku dibebaskan dari keraguan ini oleh seorang yang sangat terpelajar dari
Ordo Santo Dominicus, yaitu Pastor Baron, seorang imam Dominikan. Dia mengatakan bahwa Allah benar-benar hadir. Jadi ditulis dalam buku riwayat hidup bab 18 artikel pertama. Jadi apa yang kemudian dalam tradisi Dominikan dan juga Santo Thomas Aquinas, yaitu mengenai kehadiran Allah dalam jiwa, dapat kemudian ditemukan dalam dua cara kehadiran Allah, yaitu kehadiran aktif imensitas dan juga kehadiran secara objektif. Jadi kehadiran Allah sebagai pencipta dan juga kehadiran Allah karena rahmat. Jadi kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kehadiran Allah aktif imensitas dan juga kehadiran Allah secara objektif ini, Anda dapat mempelajarinya dalam bagian yang ketiga dari seri ini, yaitu mengenai kehadiran Allah dalam jiwa. Ya, jadi pada bagian yang sebelumnya. Jadi pada bagian yang kedua, bagian B ini, kita melihat hidup rohani adalah interiorisasi progresif. Jadi karena Allah hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, maka dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah sungguh-sungguh hadir, kita sungguh-sungguh percaya Allah hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, bahwa Allah bukan Allah suatu pribadi yang jauh. Ya, kita tidak perlu kemana-mana untuk mencari Allah, tetapi kita cukup berusaha terus-menerus berjumpa dengan Dia yang hadir dalam lubuk kedalaman jiwa kita. Jadi dalam hal ini satu konsekuensi, kalau Allah hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, maka seluruh kerinduan jiwa terarah kepada Dia yang hadir dalam lubuk jiwanya. Jadi seluruh kerinduannya seharusnya Allah adalah segala-galanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha luhur, Allah yang maha mulia. Dan Dia yang maha segala-galanya ini kemudian tinggal dalam lubuk terdalam jiwa kita. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan yaitu berusaha merindukan Dia yang hadir dalam lubuk terdalam jiwa kita. Dan kalau kita bisa merindukan Allah, satu hal karena apa? Allah lebih dulu telah merindukan kita. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh merindukan Allah, maka kita perlu terus bergerak, kita perlu terus mencari dan mencari Allah yang hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Jiwa harus menghadap dan bergerak ke arah kedalaman jiwanya sendiri. Dan kemudian hidup rohani ini menjadi suatu hidup batin. Keterarahan kepada Allah merupakan suatu interiorisasi progresif yang membawa pada perjumpaan dengan Dia, pelukan dan persatuan dalam kegelapan, yaitu dalam iman, sambil menantikan vision surgawi, yaitu pada saatnya memandang Allah dari muka ke muka. Jadi kalau kita lihat satu konsekuensi besar di sini, karena Allah hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, maka kerinduan kita juga hendaknya selalu terarah pada Allah yang hadir. Di sini memang butuh cinta. Kalau seorang belum pernah disentuh, belum pernah dibakar dengan api cinta, maka akan sulit. Ini akan hanya menjadi suatu teori belaka. Tetapi kalau seorang sudah pernah disentuh, dijamah oleh kasih Tuhan, maka juga bagaimana rasanya kemudian jatuh cinta kepada Tuhan dan juga merindukan Tuhan. Sebagai gambaran sederhana seperti saya ungkapkan tadi di awal, seperti orang jatuh cinta,
sejuta rasanya, dan ingin terus ketemu, merindukan dia yang dia cintai, ya, yang dia taksir, dia di mana dia tertarik, ya, dia jatuh cinta, ingin terus ketemu, ya. Jadi demikian juga jiwa yang sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Allah, ini merindukan Allah, ingin terus ketemu dengan Allah. Dan bagaimana ketemunya? Harus terus bergerak. Tidak usah jauh-jauh, tapi bergerak ke dalam, untuk masuk ke dalam jiwa. Dan inilah yang kemudian gerak jiwa ini ke dalam, untuk terus berusaha masuk, untuk terus berusaha masuk secara dalam, untuk terus berusaha mencari dan berjumpa dengan Allah di dalam lubuk jiwanya yang terdalam ini. Gerak ini yang disebut interiorisasi progresif. Jadi seluruh hidup rohani sebenarnya suatu perjalanan untuk terus-menerus mencari Allah, sampai akhirnya bersatu dengan Allah yang hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Jadi di sini kita lihat puri batin ada 7 ruangan, dan Allah hadir pada ruang ke-7 dari puri batin, yaitu pada pusat dari puri batin, yaitu pada pusat jiwa kita, atau dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Jadi istilah yang biasa dipakai untuk menerangkan di mana Allah hadir dalam jiwa kita, yaitu biasa kemudian disebut pusat jiwa, atau kemudian lubuk jiwa kita yang terdalam, ya. Jadi interiorisasi progresif ini merupakan gerak jiwa menuju pusat jiwa untuk bersatu dengan Allah yang bertata di ruang ke-7 dari puri batin. Dan setiap tahap, ya, jadi berjalan dari ruang pertama masuk ruang kedua, dan terus masuk dalam ruang berikutnya sampai akhirnya ke ruang ke-7. Setiap tahap dalam interiorisasi ini merupakan suatu ruangan yang sebenarnya akan menandai suatu kemajuan dalam persatuan dengan Allah. Ya, jadi terus berjalan dari satu ruang ke ruang yang lebih dalam. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Jadi apa yang kita bahas ini merupakan satu bagian umum, ya, dari apa yang akan diperdalam lagi pada kesempatan-kesempatan berikut, ya. Kita melihat pada bagian yang ketiga ini, yaitu mengenai, atau bagian C, yaitu mengenai persatuan yang mengubah sebagai tujuan dari spiritualitas Teresian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 3 pujangga Karmel, doakanlah kami. Beatoma Mary Eugene, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Kusuma Karmel, anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang berputra, tiada